yang berhak itu adalah pejabat, polisi, tentara, para pejabat pemerintah. Nah, itu yang paling berhak mencegah kemungkaran. Kecuali memang pejabat-pejabat ini hanya diam saja. Polisi sudah tahu ada kemungkaran, diam saja misalnya. Tentara lewat ada kemungkaran, diam saja. Pejabat ada kemungkaran, diam saja. Kita usulkan, kita bilang sama polisinya, bilang sama pejabatnya, Pak, di situ terjadi kemungkaran loh Pak. Di situ ada perjudian, di situ ada minuman keras, di situ ada sabung ayam, di situ ada orang berzina, di situ ada orang zolimin orang, mukulin orang misalnya. Itu kita laporkan. Apa gunanya polisi, apa gunanya pejabat? Dia yang kita lapori, maka dia yang bergerak turun mencegah kemungkaran itu. Jadi kadang-kadang salah kaprah juga sih kita ya. Suka main hakim sendiri juga. Padahal kita ini kekuasaannya apa? Kekuatannya apa lah orang kita rakyat kok. Makanya kita laporkan kepada yang berhak atau yang berwajib kalau terjadi kemungkaran di lingkungan kita. Ini jalurnya, saudara-saudara. Jalurnya di situ. Ada aparat penegak hukum yang harus kita hormati. Dialah yang berhak mencegah kemungkaran paling utama. Nah, terus yang kedua yaitu dengan memberikan tausiah-tausiah seperti ini, memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada orang yang suka minuman keras. Hei saudara, sebenarnya minuman keras itu dilarang loh dalam agama. Nggak boleh. Hukumnya haram. Kita bicarakan secara baik-baik dengan bil hasanah. Mudah-mudahan dengan kita memberikan nasihat kepadanya dengan lemah lembut, ya, mau izotil hasanah, hatinya akan tergugah, tersentuh. Oh iya, minuman keras itu haram loh, nggak boleh. Nah, begitu caranya kalau kita bukan pejabat, bukan punya kuasa, jadi hanya bisa memberikan nasihat, memberikan tausiah, ya, agar dia tersentuh hatinya untuk berhenti dari berbuat kemaksiatan. Misalnya ada orang tukang main judi. Saudara-saudara sekalian, mari dengarkan apa kata saya. Bermain judi itu dilarang agama loh. Nggak boleh. Dosa hukumnya. Cobalah, bisa nggak dihentikan? Baik-baik. Jangan langsung digebrak. Woi, langsung main pentung. Bawain pedang, dibakar, bahkan dihancurin rumahnya. Oh, nggak boleh. Itu namanya tidak bil hasanah. Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Main pentungan segala macam, membubarkan kemaksiatan, nggak ada itu. Secara baik-baik, dari hati ke hati, biar hatinya tergugah. Orang yang tadinya pengen minum tiap hari, pengen main judi tiap hari, ketika kita sentuh hatinya, maka dia sadar, oh iya, bermain judi ini dosa, minuman keras ini haram, ya, berzina itu haram, ya, menzolimi itu dosa, korupsi itu haram, dosa, ya, menyengsarakan rakyat itu dosa, rakyat miskin, rakyat menderita, pemerintahnya senang-senang, dosa. Kita berikan nasihat, ya, kepada siapa saja, termasuk kepada atasan kita, pimpinan kita, tapi dengan catatan tadi, bil hasanah, dengan cara yang lemah lembut, yang baik-baik, sentuh hatinya. Itu cara mencegah kemungkaran. Nah, kalau tidak, maka semua kita akan terkena azab Allah. Walaupun kita rajin sholat, rajin bangun malam, rajin sholat berjamaah, rajin membaca Al-Quran, rajin sedekahnya, berangkat haji berulang-ulang, menolong orang terus-menerus. Tetapi kalau kita acuh saja dengan kemungkaran, maka tidak tertutup kemungkinan kita pun akan terkena azab Allah karena membiarkan kemungkaran yang terjadi di lingkungan kita. Maka saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian di mana saja berada, mari mulai detik ini kita cegah kemungkaran di lingkungan kita. Yang paling utama adalah dalam rumah tangga kita. Kita cegah kemungkaran apapun bentuknya, termasuk mungkin anak-anak kita suka berantem, ya, suka adu omong, ribut. Kita nasihati satu persatu, pelan-pelan, cara baik-baik, ya. Nah, kalau dari kita bergerak di keluarga masing-masing, satu keluarga memberikan nasihat
kepada istri dan anak-anaknya, keluarga lain seperti itu, maka setiap individu keluarga kita, maka terjadilah nanti keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak menjadi anak soleh dan solehah semuanya, maka seluruh Indonesia ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi rahmat Allah, kasih sayang Allah turun kepada negara kita, kepada rakyat Indonesia, maka sejahteralah semua rakyat Indonesia. Itu sebenarnya yang kita harapkan, saudara-saudara. Kalau rakyat Indonesia sudah sejahtera semua, sudah makmur semua, nggak ada lagi keributan-keributan, nggak ada lagi orang miskin, nggak ada lagi orang susah, nggak ada lagi orang berantem. Apa yang kita harapkan? Satu, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua bisa menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala nanti setelah kita mati. Perjalanan panjang masih jauh, saudara-saudara. Kita mati di alam barzah, alam kubur, nanti dibangkitkan kembali, nanti kita akan bertemu dengan padang mahsyar, nanti akan bertemu dengan mizan, bertemu dengan timbangan, bertemu dengan jembatan sirat. Masih jauh perjalanan kita, saudara-saudara. Kalau kita tidak sekarang, ya, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tanaman untuk akhirat. Nah, kalau kita menanamnya baik, akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi kalau kita menanamnya jelek, hasilnya pun akan jelek. Makanya sebelum penyesalan terjadi, sebelum kita dipanggil Allah, sebelum maut menjemput kita tidak tahu kapan kita mati, saudara-saudara. Tidak tahu. Coba kita lihat, kita dengar di sekeliling kita, di komplek kita, di kampung kita. Tidak lama ada pengumuman dari masjid, dari musola, pengumuman si A bin si A meninggal. Nggak lama terdengar ambulan, weng. Nah, pertanda itu, saudara-saudara, kita harus buka hati bahwa kita akan seperti itu. Dan kita juga akan mati seperti dia. Dan tinggal menunggu giliran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli umatin ajalun faiza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat manusia ada batas ajalnya. Apabila sudah sampai batas ajalnya, maka tidak dapat dimajukan atau dimundurkan barang sesaat pun. Artinya, saudara-saudara, kalau ajal sudah tiba, kalau mau sudah menjemput, 1 detik lagi kita minta hidup, nggak bisa. 1 menit lagi kita mempertahankan nyawa kita, nggak bisa. Malaikat Israel sudah menjemput kita. Sebelum malaikat Israel menjemput kita, saudara-saudara, maka bertaubatlah. Banyaklah berbuat kebaikan. Banyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita menjadi manusia-manusia yang dicintai Allah. Agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridhai Allah. Nanti kita akan masuk surganya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan, saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada yang sangat saya muliakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, tausiah saya pada saat ini. Insya Allah kita dapat berjumpa kembali di lain waktu. Kalau ada kebenarannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan keliru, itu dari kefakiran ilmu yang hamba miliki. Saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Berjumpa kembali insya Allah. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.